Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Oktasahumi, jurusan Perbandingan Madhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dengan NIM 12330400051. Tugas video ini saya ajukan untuk memenuhi tugas pengantar hukum Indonesia oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Abdul Mufti Al-Basyari, SHMH. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai memahami kekuasaan lembaga peradilan dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Saya akan membagi pembahasan ini menjadi dua bagian, yaitu bagian yang pertama adalah kekuasaan lembaga peradilan di Indonesia dan bagian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu kekuasaan lembaga peradilan di Indonesia. Sebelum kepada penjelasan yang lebih mendalam lagi, kita harus mengetahui dulu bahwa sistem peradilan di Indonesia terdiri dari beberapa lembaga yang memiliki peran dan wewenang yang berbeda. Di antaranya, ada peradilan negeri atau peradilan tingkat 1. Ini merupakan lembaga peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Fungsinya adalah untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidata dan pidana. Yang selanjutnya ada peradilan tinggi atau peradilan tingkat 2. Peradilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi sebagai pengadilan tingkat banding terhadap perkara yang diputuskan oleh pengadilan negeri. Fungsi dari pengadilan tinggi ini adalah menjadi pemimpin terhadap pengadilan-pengadilan negeri yang terdapat di daerah hukumnya dan mengawasi tingkah laku para hakim di pengadilan negeri di daerah hukumnya. Selain itu, pengadilan tinggi memberikan teguran, petunjuk, serta peringatan kepada pengadilan negeri. Lalu yang terakhir ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi dalam sistem peradilan suatu negara, memastikan konsistensi dan berkelanjutan hukum serta memutuskan kasus banding yang diajukan dari pengadilan di bawahnya. Mahkamah Agung berwenang untuk memutuskan kasus banding, memberikan interpretasi hukum yang mengikat, dan menjamin penerapan hukum yang adil. Sistem peradilan di Indonesia berupaya memberikan keadilan, perlindungan hukum, dan penuntutan yang adil kepada seluruh warga negara melalui 3 lembaga peradilan tersebut. Setiap badan peradilan mempunyai peran dan fungsi yang jelas sesuai dengan hierarki dan kewenangannya. Lembaga peradilan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keadilan dan menegakkan hukum di negara ini. Di antaranya, peran untuk menegaskan hukum, menjaga keadilan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, lalu memberikan putusan yang adil, menjamin perlindungan. Lanjut kepada bagian yang kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman merupakan undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi lembaga peradilan untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara independen dan adil. Beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 antara lain adalah struktur dan organisasi lembaga peradilan, prosedur pengadilan, kewenangan hakim, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam proses peradilan. Salah satu aspek penting dalam Undang-Undang Nomor 48 adalah menegakkan independensi lembaga peradilan dan hakim. Independensi ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh lembaga peradilan bersifat objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau pihak lain. Melalui Undang-Undang Nomor 48, kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dengan jelas dan transparan untuk menjamin tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin sekian
penjelasan dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan pada saat menjelaskan materi ini. Saya harap ada manfaat yang bisa diambil dari penjelasan materi ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.